Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Segala puji atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berdiskusi pada saat sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu dan teman-teman saya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, saya Sakinah Husna sebagai moderator. Saya Yosira Madona sebagai notulen. Saya Freliana Septiani sebagai materi. Saya Mesito Lesti Bunda sebagai pemateri. Saya Mumtazah Berstaflilia sebagai pemateri. Saya Ramayawati sebagai pembaca materi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model-model pembelajaran guru. Yang pertama akan disampaikan oleh Freliana. Kepada Freliana, dipersilahkan. Baik, model pembelajaran dengan pendekatan CTL. Pengertian pembelajaran dengan pendekatan CTL. Secara umum, kontekstual mengandung arti yang berkenan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Dalam proses belajar sehari-hari, siswa diminta untuk dapat mengeksplorasi segala kemampuannya dalam bidang mata pelajaran yang mereka sukai. Pengertian menurut ahli, CTL adalah pembelajaran yang terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga dan warga masyarakat. Komponen CTL. 1. Melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. 2. Melakukan kegiatan yang berarti, doing significant work. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri, self-regulated learning. 4. Bekerja sama. Siswa dapat bekerja sama. 5. Berpikir kritis dan kreatif. 6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa. 7. Mencapai standar yang tinggi. Dan 8. Menggunakan penilaian yang otentik. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Siswa aktif dan kritis, belajar dengan bergairah, menyenangkan dan tidak membosankan, serta guru kreatif. Yang kedua, pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber. Ketiga, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, misalnya peta, gambar, diagram, dan lain-lain. Laporan kepada orang tua bukan sekedar lapor, akan tetapi hasil karya siswa, seperti laporan praktikum. Kelebihan dari model pembelajaran CTL. 1. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 2. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. 3. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 4. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. 5. Terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kelemahan dari model pembelajaran CTL. 1. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan model CTL ini. Yang kedua, kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk tulisan, akan mengalami kesulitan sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving akan dibacakan oleh Masyita. Selanjutnya, model pembelajaran pemecah masalah atau problem solving. Pengertiannya sendiri adalah metode pembelajaran yang mengaktifkan dan melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah dan dapat mencari pemecah masalah atau solusi dari permasalahan itu. Pengertian menurut para ahli. Pertama, menurut N. Sudirman, mode pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pembelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Menurut Gulo, menyatakan bahwa problem solving adalah metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Langkah-langkah model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, I can atau saya mampu atau bisa, yaitu tahap membangkitkan motivasi dan menumbuhkan keyakinan diri siswa. Kedua, define atau mendefinisikan, membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui, menggunakan gambar grafis untuk memperjelas permasalahan. Ketiga, explore atau mengeksplorasi, yaitu merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membimbing untuk menganalisis dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, ada plan atau merencanakan,
yaitu mengembangkan cara berpikir logis siswa untuk menganalisis masalah dan menggunakan flowchart untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Dan yang kelima, do it atau mengerjakan, yaitu membimbing siswa secara sistematis untuk memperkirakan jawaban yang mungkin untuk memecahkan masalah. Kemudian keenam, cek atau mengoreksi kembali, yaitu membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dibuat. Dan ketujuh, generalisasi, yaitu membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian ada kelebihan model pembelajaran problem solving. Yang pertama ada mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua ada melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Ketiga, berpikir dan bertindak kreatif. Keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Kelima, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Keenam, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Ketujuh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa. Dan kedelapan, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan. Selanjutnya, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, dan mendidik siswa percaya diri sendiri. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran problem solving. Pertama, memerlukan cukup banyak waktu. Kedua, melibatkan lebih banyak orang. Ketiga, tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Kelima, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Yang selanjutnya ada manfaat model pembelajaran problem solving. Menurut Jairi, yang pertama ada mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Keempat, membina pengembangan sikap perasaan atau ingin tahu lebih jauh, dan cara berpikir objektif, mandiri, krisis, analisis, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah akan dijelaskan oleh Mumtazah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konstekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. PBL atau PBM merupakan setiap suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari. Finkel dan pengertian menurut ahli. Finkel dan Thorpe pada tahun 1995 menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan, strategi, pemecahan masalah, dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Latar belakang pentingnya problem-based learning atau PBL. Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Misalnya, pembelajaran yang monoton dari waktu ke waktu, guru yang bersifat otoriter dan kurang bersahabat dengan siswa, sehingga siswa merasa bosan dan kurang minat belajar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru sebagai tenaga pengajar dan peserta dan pendidik harus selalu meningkatkan kualitas profesionalismenya, yaitu dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada siswa dengan melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur problem-based learning atau PBL. Yang pertama yaitu integrated learning, yang kedua integrated learning, yang ketiga constructive learning, yang keempat attractive learning, yang kelima learning interesting. Kelebihan problem-based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Dengan proses pembelajaran dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik atau maha peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik atau maha peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Dalam situasi PBL, peserta didik atau maha peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Selanjutnya, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik atau maha peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Menurut Greenwald,
pada tahun 2000, ada 10 tahapan problem-based learning. Yang pertama, menemukan sebuah masalah yang didefinisikan sebagai satu hal yang kabur. Yang kedua, meminta para peserta didik mengajukan pertanyaan tentang minat yang menimbulkan teka-teki. Yang ketiga, mengejar atau mengikuti temuan masalah. Yang keempat, memetakan teman dan memprioritaskan sebuah masalah. Selanjutnya, meneliti masalah. Selanjutnya, menganalisis hasil-hasil analisis result. Selanjutnya, mengulangi pernyataan pembelajaran atau menyajikan apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, menghasilkan solusi dan rekomendasi. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil-hasil, melakukan penilaian sendiri. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. Pengertian model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, transformasi dan keterampilan secara langsung. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Yang keempat, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Yang kelima, distruktur oleh guru. Tahapan model pembelajaran langsung. Yang pertama ada orientasi, yang kedua presentasi, yang ketiga latihan terstruktur, yang keempat latihan terbimbing, yang kelima latihan mandiri. Langkah-langkah model pembelajaran langsung. Slavin mengemukakan 7 langkah dalam sintaks pembelajaran langsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Yang keempat, melaksanakan bimbingan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Yang keenam, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Yang keenam, memberikan latihan mandiri. Kelebihan model pembelajaran langsung. Yang pertama, dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang keempat, dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Yang kelima, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Kekurangan model pembelajaran langsung. Yang pertama, model pembelajaran langsung memberi siswa cara pandang guru mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis, yang tidak selalu dapat dipahami atau dikuasai oleh siswa. Siswa memiliki sedikit kesempatan untuk mendebat cara pandang ini. Yang kedua, jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian selama 10 sampai 15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Yang ketiga, jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran langsung akan membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, karena model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham atau salah paham. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang materi tersebut. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi apabila dari teman-teman ada yang memberikan saran atau kritikan dan pertanyaan. Kita lanjut di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.